Ya, selamat datang Bapak Ibu semua. Selamat datang kembali di channel saya. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi Learning Management System ya, yang sudah saya buat, di mana aplikasi ini bermanfaat untuk perekapan nilai yang sebelumnya adalah Bapak Ibu guru membuat tugas, memberikan materi. Siswa nantinya dapat mengerjakan tugas tersebut dan dapat mengumpulkan secara online melalui aplikasi Learning Management System ini. Setelah siswa nanti mengumpulkan tugas, Bapak Ibu guru dapat memberikan nilai dan juga feedback. Setelah itu, hasil output dari aplikasi ini adalah rekap penilaian yang dapat diunduh berupa Excel. Sehingga itu dapat membantu Bapak Ibu guru nantinya saat masa penilaian raport di semester akhir. Nah, kita mulai saja Bapak Ibu. Untuk yang pertama, yang menjadi fokus dalam aplikasi ini adalah ada 3 peran, di mana ada peran siswa, peran guru, dan juga peran admin. Ya, jadi sebelum Bapak Ibu guru membuat tugas, memberi nilai, ataupun mengunduh nilainya, Bapak Ibu guru silahkan mengingatkan siswanya terlebih dahulu. Siswa di kelas yang Bapak Ibu guru ampu, apakah sudah membuat akun LMS atau belum? Kalau semisalnya sudah membuat akun, silahkan siswa diharapkan untuk login secara langsung. Bapak Ibu guru tinggal melanjutkan menambah atau menginput tugas baru, atau bisa menginput materi, ataupun bisa menggunakan fitur terbaru yang saya buat, yaitu fitur kuis interaktif. Fitur kuis interaktif nantinya dapat dikerjakan oleh siswa masing-masing, tidak bisa cheating ya, tidak bisa mencontek, dan skor yang tertampil di akhir itu nanti juga otomatis masuk ke dalam rekapan penilaian oleh Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu menilai satu persatu lagi kalau menggunakan kuis, tetapi skor yang ada di kuis anak itu langsung masuk ke rekapan sehingga Bapak Ibu guru bisa langsung mengunduh bentuk Excel-nya. Apabila kasusnya siswa belum membuat akun di kelas tersebut, silahkan siswa membuat akun terlebih dahulu di bagian bawah. Di sini ada tombol buat akun baru, silahkan untuk diklik buat akun baru terlebih dahulu. Setelah itu silahkan dilengkapi untuk form registrasi akunnya. Diharapkan untuk siswa hanya dapat membuat akun satu kali saja. Apabila lupa password atau lupa username, silahkan saat pengisian formulir registrasi, username dan juga password ini ya, atau alamat email yang digunakan itu nanti adalah alamat email dan juga password, silahkan dicatat oleh murid supaya tidak lupa. Boleh dicatat di buku atau di kertas ataupun bisa juga di screenshot. Silahkan untuk diisi terlebih dahulu nama lengkap sampai dengan konfirmasi passwordnya. Contoh di sini saya akan membuat akun baru untuk siswa. Untuk nama lengkap, huruf depannya harus huruf besar ya, supaya rapi. Untuk NIS-nya, silahkan nanti bisa disesuaikan dengan nomor induk siswa yang sudah tertera di daftar hadir ganjil tahun ajaran 2026-2027 di SID Kurikulum SMK Negeri 7 Surakarta. Sudah lengkap ya Bapak Ibu nggih untuk NIS-nya anak-anak. Di situ sudah tertera semua. Silahkan nanti dapat diambilkan datanya atau dicek nomor induk siswanya melalui daftar hadir. Contoh ini saya memberikan NIS. Nah, ketika siswa memasukkan NIS-nya atau nomor induk sekolah dan terdapat keterangan NIS dapat digunakan, maka
siswa dapat melanjutkan formulir yang lain, pengisian formulir yang lain. Tetapi apabila ada NIS yang sudah digunakan oleh siswa lain, nah seperti ini contohnya, NIS sudah dipakai oleh siswa lain, maka diharapkan siswa menggunakan NIS yang lain ya, supaya dapat digunakan. Apabila dari formulir akun ini, formulir registrasi akun ini masih ada yang belum sesuai, maka tombol daftar akun pun juga tidak akan aktif. Silahkan diketik alamat emailnya. Alamat email ini tidak harus alamat email yang dipunyai oleh siswa. Bebas. Seperti ini ya, kevin@gmail.com. Ini sebenarnya si Kevin Kurniawan ini tidak punya email asli kevin@gmail.com ya. Tidak punya email asli, tidak apa-apa. Silahkan dibuat bebas untuk alamat emailnya. Yang penting harus diingat-ingat oleh murid tersebut. Untuk jenjang kelasnya silahkan dipilih. Agamanya silahkan dipilih. Ya, jangan salah pilih agama ya, karena kegunaan dalam pemilihan opsi agama di sini nanti berhubungan dengan mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekertinya ya. Apabila nanti agama Islam ya, nanti yang muncul mata pelajarannya adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apabila agama Kristen, nanti yang akan muncul di akun siswa tersebut adalah pendidikan agama Kristen dan budi pekerti ya, dan yang lainnya. Jadi mengikuti dengan mata pelajaran yang diampu. Untuk passwordnya ini bisa di show ya, bisa di show ya, supaya bisa dilihat. Silahkan dibuat passwordnya dengan mengikuti persyaratan yang ada di bawah ini ya. Ada 3 persyaratan, mudah sekali. Minimal 6 huruf, mengandung huruf besar, huruf kecil, boleh diberi angka atau tidak ya, seperti ini contohnya. Untuk konfirmasi password itu isinya disamakan dengan password yang di atas. Nah, apabila tidak sesuai maka masih merah ya, tidak bisa dilanjutkan untuk pendaftaran akun baru. Oke, apabila pengisian formulir registrasi sudah sesuai, sudah lengkap dan sudah sesuai, maka murid dapat melanjutkan dengan klik daftar akun baru. Silakan Bapak Ibu untuk mendampingi siswa dalam pembuatan akun apabila siswa di kelas tersebut belum membuat akun sedari awal. Mulai dari nama lengkap, nomor induk siswa, jenis kelamin, alamat email, jenjang kelas, ya jangan sampai jangan sampai salah untuk jenjang kelasnya, karena beberapa kasus kemarin ada siswa kelas 12 tetapi mengisi jenjang kelasnya kelas 11 ataupun kelas 10. Jadi silahkan didampingi Bapak Ibu untuk pengisian registrasi ya. Untuk password dan juga konfirmasi password juga harus sama, menyesuaikan dengan syarat kekuatan kata sandi yang ada di bawah ini. Ketika sudah sesuai, silahkan klik daftar akun baru. Ini saya klik. Oke, ketika sudah diklik daftar akun baru, maka tampilan akan menuju ke halaman login kembali dengan notifikasi pendaftaran berhasil. Silahkan login. Silahkan untuk murid yang sudah membuat akun untuk mengisi alamat email yang sudah dibuat dan juga passwordnya. Silahkan diperhatikan untuk 3 peran di atas. Apabila login sebagai siswa, maka silahkan klik sebagai siswa, masuk sebagai siswa. Apabila sebagai guru, silahkan nanti klik yang sebagai guru. Apabila sebagai admin, silahkan klik sebagai admin. Karena ini adalah akun siswa, maka saya klik masuk sebagai peran siswa. Saya coba klik masuk aplikasi. Kalau berhasil, alamat email dan juga passwordnya sesuai, maka sistem akan
mengarahkan tampilan menuju dashboard utama siswa. Di sini tampilan siswa, ya, di tampilan dashboard siswa masih kosongan karena belum ada tugas dari guru, belum ada materi yang disampaikan oleh guru juga, belum ada kuis interaktif yang dibuat oleh guru. Jadi masih kosong. Di siswa ini ada beberapa menu, yaitu dashboard, materi pembelajaran, tugas siswa, dan juga kuis interaktif. Kita masuk ke menu pertama yaitu dashboard. Di sini nanti berisi tentang statistik tugas, ya. Total tugasnya apa? Tugas yang sudah dikerjakan siswa dan juga tugas yang belum dikerjakan oleh siswa. Kita coba masuk ke menu yang kedua adalah materi pelajaran. Oke. Nanti di menu ini adalah berisi tentang materi-materi yang dikirimkan oleh Bapak Ibu guru. Materi itu bisa dilampirkan melalui bentuk tugas ataupun tanpa tugas. Ya. Bapak Ibu guru nanti dapat mengunggah materinya. Materi tanpa menggunakan tugas langsung diunggah bisa, ataupun materi dilampirkan dengan tugas secara langsung juga bisa. Untuk yang ketiga adalah menu tugas siswa. Jadi nanti untuk tugas-tugas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru itu nanti akan tertampil di sini, di section tugas aktif menunggu. Sehingga siswa harus mengerjakan tugas, ya, mengerjakan tugas dan mengunggah hasil jawaban tugas dari mata pelajaran tersebut. Setelah itu untuk menu terakhir dari siswa yaitu kuis interaktif. Kuis interaktif ini berguna seperti tes assessment, ya. Seperti saya tes assessment, siswa dapat mengerjakan kuis atau tes sendiri, ya, tanpa mencontek temannya. Karena waktu mulai pengerjaan kuis dan waktu selesai kuis itu satu kelas sama, tidak ada yang berbeda. Contoh, apabila ada Bapak Ibu guru membuat kuis di jam 7 pagi waktu mulainya sampai dengan jam 8 pagi waktu selesai kuisnya. Untuk durasinya 60 menit, ya. Jam 7 sampai jam 8 pagi itu durasi 60 menit. Ketika siswa mengerjakan kuis tepat di jam 7 pagi, maka durasi waktunya 60 menit. Tapi kalau siswa menyusul jam 7 lebih 10 baru mengerjakan kuis, maka durasi yang dikerjakan oleh siswa, durasi kuis yang dikerjakan oleh siswa hanya 50 menit, ya. Jadi tidak 60 menit juga, tetapi terpotong 50 menit, menyesuaikan sampai dengan waktu selesai kuisnya. Itu bertujuan untuk apa? Bertujuan supaya siswa tidak dapat jawaban dari temannya yang lain, ya. Tidak dapat jawaban yang benar dari teman yang lain. Karena nanti ketika kuis telah selesai, nanti akan ada kunci jawaban dan juga pembahasan secara langsung dari aplikasi Learning Management System, ya. Ya, itu 4 menu dari siswa. Sekarang kita akan beralih menuju akun guru. Silahkan untuk Bapak Ibu guru menyimak video ini. Jangan sampai terlewat, ya. Apabila masih bingung atau kalau dirasa Mas Riko terlalu cepat dalam menyampaikan, nanti silahkan bisa diulangi lagi videonya sedikit demi sedikit. Saya coba untuk memberikan tutorial atau tata cara penggunaan secara detail dan secara perlahan-lahan, ya Bapak Ibu. Silahkan untuk Bapak Ibu guru mengakses link aplikasinya. Biarkan saya catat di sini. Nanti juga saya akan cantumkan link
aplikasinya melalui deskripsi channel YouTube. Untuk link aplikasinya Bapak Ibu Guru, silakan mengakses lms.smkn7 Surakarta .sch.id. Nanti ketika Bapak Ibu Guru sudah mengakses link ini, tampilannya akan sama seperti yang ada di depan layar. Ya, tampilannya akan sama seperti ini. Kalau sudah berhasil untuk mengakses link aplikasinya, silahkan untuk akun guru, silahkan membuka grup resmi yang sudah dikirim bentuk PDF ya. Kemarin sudah dikirim akses loginnya itu di grup resmi SMK Negeri 7 Surakarta. Akun guru ada di grup resmi SMK Negeri 7 Surakarta, bentuknya adalah file PDF. Di situ nanti akan terlampir nama Bapak Ibu guru, alamat email, dan juga password yang sudah saya buat. Silahkan untuk di copy terlebih dahulu, disalin, diingat-ingat untuk alamat email dan juga password yang tertera di file PDF tersebut. Biasanya saya membuat alamat email dan juga passwordnya itu mudah ya Bapak Ibu guru ya. Contoh, nama panggilan depan ya, nama depan ditambah @gmail.com, itu adalah alamat email yang digunakan. Setelah itu adalah passwordnya, itu tadi nama depan tetapi hurufnya dibuat huruf besar. Contoh, ini nama gurunya adalah Odelia ya, contoh ya, Odelia Saputri. Nah, contoh ini nama gurunya, berarti nama emailnya itu adalah odelia@gmail.com. Nah, passwordnya Odelia, O-nya besar, Odelia 123. Ya. Nah, ini adalah akun yang saya buat, yang saya share di file PDF grup resmi SMK Negeri 7 Surakarta. Silahkan nanti dicek saja Bapak Ibu Guru di file PDF-nya. Setelah itu nanti silahkan untuk mengakses alamat email dan juga passwordnya. Contoh di sini saya akan menggunakan salah satu akun yang ada guru di SMK Negeri 7 Surakarta. Saya pinjam akunnya Bu Nuring ya. Saya coba masukkan akunnya. Nah, silahkan kalau sudah dilengkapi alamat email dan juga password, jangan lupa masuk sebagai guru, klik alamat email, password, masuk aplikasi. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari Bapak Ibu guru. Oke, kalau sudah berhasil login sesuai alamat email dan juga password, nanti akan diarahkan ke tampilan dashboard. Di sebelah kiri ada beberapa menu, ada dashboard, ada kelola tugas, ada kelola materi, penilaian murid, kuis interaktif, pengaturan mapel, dan juga ada rekap nilai. Yang pertama Bapak Ibu guru, saya sambil catat di sini. Ya, yang pertama tadi adalah dashboard. Di dashboard ini adalah tampilan informasi ya, berisi tampilan informasi. Yang kedua adalah tampilan tugas ya.
tampilan tugas yang sudah dibuat oleh guru. Semuanya nanti akan tertampil di halaman dashboard atau beranda. Bahkan nanti akan tampil siswa yang sudah mengerjakan atau belum mengerjakan ya. Tampilan siswa sudah mengerjakan tugas atau belum mengerjakan, seperti ini. Karena ini masih kosong, kita lanjut terlebih dahulu, yaitu ke menu kelola tugas. Yang kedua adalah menu kelola tugas. Di sini adalah fitur yang berfungsi untuk membuat tugas baru. Nanti Bapak Ibu guru bisa membuat tugas baru. Tetapi langkah pertamanya adalah harus mengatur ini ya, mata pelajaran yang diampu dan juga di rombel mana ya, di rombel mana dan juga mata pelajaran yang diampu. Nanti ketika sudah masuk ke pengaturan mapel, menu pengaturan mapel, Bapak Ibu guru nanti menginputkan mata pelajaran dan juga kelasnya. Bapak Ibu guru bisa lanjut ke kelola tugas, kelola materi, penilaian murid, kuis interaktif dan juga rekap nilai. Saya detailkan untuk manfaat atau fungsi ya, fungsi dari beberapa fiturnya. Yang pertama, kelola tugas itu adalah untuk membuat tugas baru. Nanti Bapak Ibu guru masih bisa untuk mengedit ya atau mengubah apabila bisa jadi salah menyantumkan deadline atau tenggat waktunya, atau mungkin salah atau tipe dalam mengetik deskripsi atau perintah, atau salah dalam melampirkan soal atau materi. Nah, Bapak Ibu guru nanti masih dapat mengubah tugasnya atau mungkin dapat menghapusnya sekaligus, nanti membuat baru. Ya, jadi di sini bisa tambah, mengubah dan menghapus tugas. Nah, setelah itu menu ketiga adalah kelola materi. Kalau yang di tugas ini tadi, Bapak Ibu guru nanti harus melampirkan soal atau tugas. Nah, kalau di menu yang ketiga adalah kelola materi, itu Bapak Ibu guru tidak perlu membuat tugas. Contoh, saya ingin murid saya di kelas 10 BC1 itu memahami materi yang saya berikan kepada mereka di mapel informatika dengan materi pembelajarannya adalah berpikir komputasional. Nah, saya tidak ingin membuat tugas kepada siswa sehingga saya hanya perlu mengirimkan materi. Nah, saya tidak perlu ke kelola tugas, tetapi langsung ke menu kelola materi. Nanti di sini saya membuat materi baru di akun siswa. Siswa nanti dapat mengunduh file materinya dan dapat dipelajari dari rumah atau dimanapun siswa berada. Begitu ya. Jadi untuk kelola materi itu tidak perlu bentuk tugas. Nah, tetapi kalau yang di tugas tadi, Bapak Ibu guru bisa melampirkan soal atau tugas, atau opsional ya. Kalau tidak mau melampirkan soal atau tugas, dapat diketik perintah tugasnya melalui deskripsinya. Nah, supaya siswa tidak bingung. Tidak perlu. Nah, untuk kelola materi nanti dapat mengunggah materi baru. Nanti dapat diunduh materinya.
unduh materi ya, unduh materi, mengedit ya, edit materi, edit materi, atau dapat hapus materinya. Untuk yang keempat adalah fitur penilaian murid. Fungsinya fitur ini adalah penilaian berupa angka oleh Bapak Ibu guru ya, pada tugas tersebut. Penilaian berupa angka oleh Bapak Ibu guru pada tugas tersebut beserta feedbacknya. Nanti dapat diberikan feedback keterangannya. Untuk penilaian dapat diubah-ubah. Contoh yang pertama, apabila saya memberikan nilai 80 kepada siswa A, saya cek lagi jawabannya, ternyata siswa tersebut jawabannya bagus ya, pekerjaannya bagus. Saya ingin memberikan nilai 85 atau 90, nah itu masih dapat saya ubah. Ya, benar masih dapat diubah. Termasuk feedbacknya masih dapat diubah. Setelah itu, yang kelima adalah kuis interaktif. Ini adalah fitur baru. Jadi ini adalah video ketiga saya membuat video tutorialnya melalui OBS untuk tutorial dari Learning Management System ini. Untuk kuis interaktif ini, Bapak Ibu guru dapat menyiapkan soal terlebih dahulu ya. Dapat menyiapkan soal terlebih dahulu sebelum membuat kuis. Soal itu dapat dibantu AI ya. Jadi bisa pakai AI. Nanti minta tolong bantuan AI untuk membuatkan soal. Contoh, buatkan 15 soal beserta kunci jawaban dan juga pembahasan untuk mata pelajaran informatika ya, dengan materi berpikir komputasional. Nah, itu nanti AI akan membuatkan 15 soal beserta kunci jawaban dan juga pembahasannya. Untuk fitur kuis ini nanti hanya berbentuk pilihan ganda A, B, C, D ya, tidak sampai E, A, B, C, D. Dapat dilampirkan gambar. Nah, seperti mata pelajaran matematika itu biasanya perlu melampirkan gambar sehingga murid pun paham ya apa yang harus dikerjakan atau apa yang menjadi soal itu murid lebih paham melalui bentuk gambar atau visual. Sehingga kalau opsinya A, B, C, D, nanti minta tolong AI untuk membuatkan soal berbentuk pigan dengan opsi A, B, C, D beserta kunci jawaban dan pembahasan singkatnya. Nanti untuk kunci jawaban, pembahasan singkat, dan juga soal, termasuk opsinya, nanti Bapak Ibu guru menginputkan secara manual di aplikasi. Mungkin ada pertanyaan, Mas, saya mengampu 6 kelas, ya, 6 rombel. Di mana 6 rombel itu saya akan membuat kuis. Nah, soalnya juga sama. Apakah saya harus menginputkan soalnya per kelas terlebih dahulu? Contoh, kelas A saya inputkan soalnya, selesai. Nanti saya inputkan lagi kelas B, selesai. Kelas C, selesai. Tidak perlu ya Bapak Ibu, tidak perlu ya Bapak Ibu guru, karena saya berikan
fitur kuis ini nanti ada opsi untuk memilih rombel yang diampu, ya. Memilih opsi rombel yang diampu. Contoh, Bapak Ibu guru sudah menyeting mata pelajaran dan juga rombel di pengaturan mapel, maka semua mata pelajaran dan juga rombel akan muncul di kuis. Nah, nanti akan muncul di pilih kelas target ini nanti. Bapak Ibu guru bisa memilih semua kelas atau beberapa kelas yang memang ingin disediakan kuisnya. Oke. Ya, kuis interaktif silahkan nanti dapat pilih kelas sekaligus, ya, banyak atau multi sekaligus. Judul kuis, contoh kemarin adalah latihan soal TKA 1 bahasa Indonesia, contoh seperti ini. Waktu mulainya dan juga waktu selesai. Durasi pengerjaan kuis ini itu berdasarkan selisih waktu dari waktu mulai dan juga waktu selesai. Contoh di sini ya, saya berikan contoh. Waktu mulai itu saya setting saya setting tanggal 1, karena itu DDMYY, berarti 01/08/2026, misal pukul 8 pagi. Nah, waktu selesai itu tanggalnya juga sama, saya beri waktu durasi 60 menit, otomatis waktu selesainya saya setting jam 9. Nah, nanti Bapak Ibu guru bisa memilih di sini nggih. Nah, 1 jam 7, silahkan di scroll jam 7 atau jam 8 ya, jam 8. Setelah itu yang ini jam 9. Nah, jam 9. Oke. Nah, ini durasinya by system akan mengkalkulasi dari jam 8 sampai jam 9 itu berapa menit. Ternyata 60 menit. Nah, itu adalah durasi yang ditampilkan di kuis ya. Durasi pengerjaan kuis oleh siswa. Silakan untuk deskripsi dan juga petunjuk pengerjaan untuk diisi. Deskripsi atau petunjuk. Setelah itu soal pilihan gandanya beserta opsi ya A, B, C dan D ya, beserta nanti dapat diklik ya apabila di sini Bapak Ibu guru sudah mengisi opsi A, opsi B, opsi C, opsi D. Silahkan dipilih kunci jawaban yang benar ya. Kunci jawaban yang benar itu di opsi yang mana? A, B, C, atau D ya. Jangan sampai salah memilih opsi kunci jawaban. Meskipun nanti dapat diubah ya, dapat diubah kembali. Untuk bentuk soal dapat dilampirkan melalui teks dan juga dapat ditambahkan gambar. Sama halnya dengan opsi, dapat ditampilkan teks dan juga gambar. Untuk fitur opsi, jangan dikosongi. Jadi opsi harus mau tidak mau harus ada isinya. Untuk pembahasan, silahkan diisi pembahasan singkat dari soal tersebut. Untuk soal nomor 1 seperti ini, apabila Bapak Ibu guru mempunyai 10 soal, silahkan diklik tambah soal. Klik 1, maka soal akan bertambah menjadi soal 2. Klik 1 lagi, maka akan bertambah menjadi soal nomor 3. Nah, saya mempunyai 10 soal, maka saya tambahkan dari 3 menjadi 10 tambah 7 berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya scroll sampai bawah, ternyata sampai soal nomor 10. Silahkan diisi
pertanyaan dari nomor 1 sampai 10, opsi jawaban, dan juga pembahasan secara singkat. Apabila kelebihan soal, contoh saya mempunyai 10 soal, tetapi di sini saya kebanyakan mencet, ternyata sampai 11. Nah, ini Bapak Ibu guru masih bisa hapus soalnya. Diklik, nah, otomatis soal nomor 11 hilang. Setelah dilengkapi semuanya dari target kelas, judul kuis, waktu mulai, waktu selesai, deskripsi, dan juga soal, silahkan nanti diterbitkan kuis. Seperti itu Bapak Ibu guru untuk fitur kuis interaktifnya. Ini sangat berguna bagi Bapak Ibu guru yang mungkin menggunakan atau memerlukan nilai dari assessment ya, tes bentuk assessment. Oke, untuk yang keenam adalah fitur pengaturan mapel. Ini adalah fitur atau menu utama ya, menu utama yang harus di setting oleh Bapak Ibu guru ya. Ketika sudah berhasil login, langsung menuju ke pengaturan mapel, pilih kelas, pilih mata pelajaran, klik simpan konfigurasi. Saya berikan implementasinya. Pilih kelas, pilih mata pelajaran, klik simpan konfigurasi. Contoh saya mengajar di kelas 12 di KV 123, mata pelajaran pendidikan Pancasila. Mau nggak mau harus satu-satu ya Bapak Ibu ya. Kelasnya dipilih satu persatu. Klik pendidikan Pancasila. Silahkan klik simpan. Muncul di sebelah kanan. Saya pilih lagi untuk rombel yang lain, 12 di KV 2, mapel pendidikan Pancasila. Simpan konfigurasi. Nah, rombel yang lain di KV 3, pendidikan Pancasila, klik simpan konfigurasi. Silahkan dilengkapi sampai semua rombel yang diampu sesuai dengan mata pelajaran juga sudah tampil di sebelah kanan. Setelah itu ada fitur untuk memberikan gambar pada kartu tugas Bapak Ibu guru maupun siswa. Jadi nanti kartu tugas ini itu akan tampil di halaman berandanya Bapak Ibu guru dan juga di halaman beranda atau tugas siswa. Fitur ini ya, fitur background atau fitur gambar itu berfungsi untuk membedakan mapel Bapak Ibu guru dengan Bapak Ibu guru yang lain. Sehingga siswa pun sudah dapat membedakan ya, siswa dapat membedakan mana mata pelajaran Bapak Ibu guru dengan mata pelajaran Bapak Ibu guru yang lain gitu ya. Contoh pendidikan Pancasila backgroundnya warna apa atau backgroundnya gambar apa, itu nanti akan membedakan dengan mapel yang lain. Contoh ini saya akan mengupload background. Ketika sudah muncul keterangan gambar, silahkan diklik upload. Nah, background sudah diperbarui. Dipilih lagi untuk backgroundnya. Untuk background ini bebas ya Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru mempunyai backgroundnya sendiri, monggo boleh dipakai. Mungkin mata pelajarannya yang diampu berbeda, ada 2 atau 3 mapel, silahkan dibedakan tidak apa-apa, atau mungkin disamakan juga tidak apa-apa, silahkan. Ya, jadi pilih kelas, pilih mata pelajaran, klik simpan konfigurasi, pilih background gitu ya. Apabila ada salah kelas, salah mapel atau salah kelas, silahkan dihapus, diulangi lagi untuk memilih kelas dan juga mata pelajarannya. Yang fitur terakhir adalah rekap nilai. Di sini adalah tampilan
semua nilai ya, semua nilai pada tugas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalau Bapak Ibu guru belum menilai tugas siswa, maka nilainya masih kosong. Nah, minta bantuannya untuk Bapak Ibu guru untuk memberikan nilai apabila siswa sudah mengumpulkan tugas. Apabila Bapak Ibu guru mempunyai 5 tugas, ya, tugas A, B, C, D, E, Bapak Ibu guru sudah memberikan nilai, nanti di kolom paling kanan itu adalah kolom nilai akhir. Itu merupakan rata-rata dari nilai semua tugas yang ada. Nanti untuk nilai, rekap nilai ini dapat diunduh ya. Nilai dapat diunduh bentuk Excel. Nah, seperti ini. Nanti dapat diekspor Excel. Oke, kita coba dari awal. Karena ini tadi pengenalan fitur dari tampilan guru. Kita coba ulangi dari awal. Dari mulai halaman login. Silahkan Bapak Ibu guru klik masuk sebagai guru. Silahkan diisi alamat emailnya. Langsung menuju ke menu pengaturan mapel. Silahkan diisi kelasnya dan juga mapelnya dipilih. Apabila dalam kelas tersebut Bapak Ibu guru mengampu lebih dari satu mapel, contoh kelas blok 10 BC1 mengampu KIK dan juga mungkin dasar broadcasting, nah seperti ini. Bisa langsung dipilih 2. Setelah itu klik simpan konfigurasi. Tidak perlu satu persatu. Tetapi kalau satu kelas hanya mengampu satu mata pelajaran, maka harus satu persatu ya. Seperti ini tadi. 12 dikali 1, mapelnya apa? Klik simpan. Silahkan dilengkapi sampai semua terpenuhi, mapel dan juga kelasnya. Setelah itu, kita masuk ke menu materi terlebih dahulu ya, sebelum nanti ke menu tugas. Jadi di menu materi ini silahkan klik buat materi baru. Bapak Ibu guru dapat memilih kelasnya yang menjadi target materi ini nanti bisa dilihat oleh siswa kelas berapa ya. Seperti itu. Apabila memang semua kelas yang diampu itu mempunyai materi yang sama, silahkan langsung diklik pilih semua ya, kelas 12 ya, kelas 12 centang semua. Tetapi apabila Bapak Ibu guru mengampu di kelas 10, 11, 12, maka tidak mungkin materinya kelas 10, 11, 12 sama ya, tidak mungkin sama. Harus dipilih kelas yang ingin disampaikan materi. Judul materi: Sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional. Nah, ini contohnya seperti ini. Deskripsi ringkas: mohon dipelajari dengan baik. Nah, seperti itu. Untuk jenis materi, apabila Bapak Ibu guru mempunyai bentuknya PDF atau Word atau PowerPoint atau TXT itu notepad ini. Nah, ini TXT. Atau gambarnya berupa JPG, JPEG, PNG atau format yang lain, dapat dipilih jenis materinya yang berkas. Setelah itu klik pilih berkas lampiran. Tetapi apabila Bapak Ibu guru mempunyai file materinya berbentuk link, dapat berupa link Google Drive atau link YouTube, silahkan link Google Drive atau link YouTube-nya untuk disalin dan ditempel di sini. Jangan lupa untuk link Google Drive-nya harus di open ya, dibuat publik supaya murid dapat mengakses. Atau Bapak Ibu guru dapat langsung
memberikan materi melalui catatan secara langsung di sini. Dapat diketik secara langsung. Penjelasan materi, nah seperti ini. Silahkan dipilih dari ketiga jenis materinya yang mau diupload yang mana. Saya coba upload bentuk materinya dalam bentuk Word ya Bapak Ibu ya. Ini saya coba klik. Nah, ini materi. Saya klik simpan. Untuk ketiga kelas ini mempunyai materi yang sama, sistem pertahanan dan keamanan nasional. Misalnya satu gitu ya. Nanti ada sistem pertahanan dan keamanan nasional part 2, part 3 atau seterusnya. Simpan dan terbitkan. Otomatis langsung akan dibuatkan materi baru untuk kelas 12 DKV 1, 2 maupun 3. Kalau Bapak Ibu guru ingin melihat file materinya, silahkan dapat diklik unduh. Klik. Nah, silahkan dibuka materinya. Nah, seperti ini. Ataupun apabila Bapak Ibu guru salah mengunggah materi, dapat diklik edit. Nah, dapat diubah lagi judul materi, deskripsinya, atau bentuk materinya mau diubah ke bentuk link atau teks. Monggo, silahkan diklik simpan dan terbitkan. Untuk fitur edit ini satu persatu kelas nggih Bapak Ibu nggih. Jadi tidak bisa klik edit ini. Setelah itu saya ubah judul, deskripsi maupun bentuk materi, saya simpan. Semua kelas yang tadi saya inputkan ternyata berubah semua tidak. Ini hanya untuk kelas yang kita ubah tadi. Ini kelas 12 TKP1. Kita ubah ini. Ketika kita klik simpan, maka yang berubah ya hanya di kelas 12 TKP1. Oke, untuk fitur kelola materi, Bapak Ibu guru sudah paham. Jadi, kelola materi ini, materi yang sudah Bapak Ibu guru unggah ke dalam aplikasi LMS, itu nanti dapat dipelajari atau diunduh atau dapat dilihat oleh siswa tanpa perlu mengerjakan tugas atau soal. Sekarang, kita akan masuk ke menu kelola tugas. Silahkan klik buat tugas baru. Nah, ini sama ya Bapak Ibu guru ya, sama. Kelas dan mapel tujuan itu Bapak Ibu guru bisa langsung memilih banyak ya. Untuk kelas 12 DKV 1, 2, 3 atau hanya kelas 12 DKV 1 saja atau hanya kelas 12 DKV 2 saja, silahkan dipilih. Apabila bentuk soalnya sama, silahkan dipilih semuanya langsung saja. Judul tugasnya apa, deskripsi atau perintahnya apa, silahkan dilampirkan tugasnya. Apabila tidak mempunyai lampiran tugas, Bapak Ibu guru bisa menggunakan teks langsung di sini. Nah, contoh ini saya akan memberikan tugas. Judul tugasnya adalah sama ya tadi ya, tugas 1 dengan materi sistem pertahanan dan keamanan nasional. Nah, seperti ini. Kerjakan tugas berikut. Misalnya, kerjakan tugas berikut di buku masing-masing. Silakan jawaban dapat difoto dan diunggah berbentuk berkas. Jadi nanti ketika siswa ingin mengunggah jawaban dapat memilih bentuk berkas dan juga yang diupload adalah bentuk fotonya. Contoh di sini teks langsung yang pertama. Sebutkan apa itu fungsi
Ya, sebutkan fungsi gitu aja ya, sebutkan fungsi pertahanan dan keamanan nasional. Silakan nanti Bapak Ibu guru memberikan instruksi atau beberapa pertanyaan secara langsung bisa melalui berkas. Kalau mempunyai bentuk PDF atau Word atau bentuk gambar, silakan dipilih yang bentuk berkas. Kalau mempunyai bentuk soalnya berupa link Google Drive atau project ya, project-project biasanya filenya terlalu besar maka diupload melalui Google Drive. Silakan untuk link Google Drive-nya dilampirkan di sini. Atau mungkin berbentuk link YouTube, silahkan link YouTube-nya ditampilkan di sini, atau bisa secara langsung ya, memberikan soal secara langsung di sini. Untuk batas pengumpulan, karena saya tadi memilih 3 kelas ini, itu otomatis bentuk pengumpulan atau deadline-nya juga sama 3 kelas ini. Contoh 2359. 2359. Silahkan klik simpan dan terbitkan. Otomatis langsung muncul 3 kelas ya, dengan soal yang sama, batas waktu yang sama. Bapak Ibu guru masih bisa untuk mengedit tugasnya per kelas ya. Ini edit per kelas. Contoh 12 DKV1 mau diedit tugasnya apa, deskripsinya apa, perintahnya apa. Apabila ada kesalahan dari tugas yang dibuat, silahkan bisa dihapus. Bisa dihapus. Oke, untuk tugas ini nanti akan tampil di tampilan siswa. Kita nanti langsung masuk ke tampilan siswa. Di sini saja ya, keluar. Nah, di tampilan siswa nanti akan ada reminder. Reminder ini adalah tugas yang belum dikerjakan oleh siswa. Nanti siswa wajib untuk mengunggah lembar jawabannya melalui aplikasi LMS. Ya, untuk di halaman dashboard siswa sudah tampil nggih tugas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Yang awalnya tadi masih kosongan, tetapi ketika guru di kelas tersebut memberikan tugas baru, maka langsung tampil di halaman dashboard siswa. Jadi tugas siswa adalah mengerjakan tugas. Sebelum mengerjakan tugas, siswa dapat mempelajari materi yang telah diunggah oleh Bapak Ibu guru tadi. Nah, ini ada tugas 1 ini tadi ketika Bapak Ibu guru melampirkan materi melalui tugas itu dapat diunggah oleh siswa, ataupun materi yang diunggah tanpa menggunakan tugas itu juga dapat diunduh oleh siswa. Nah, tugas siswa adalah mengerjakan. Klik kerjakan. Di sini ada lampiran soal atau tugasnya. Silahkan siswa klik unduh berkas. Nah, nanti akan tertampil ya, harusnya akan tertampil eh, perintah-perintahnya apa saja. Nanti melalui lampiran soalnya ini. Bisa berbentuk berkas, PDF, image, atau link Google Drive, atau link YouTube itu bisa langsung menyesuaikan. Tugas siswa setelah itu adalah mengunggah jawaban. Bisa berbentuk berkas juga ya, PDF, atau Word, atau PowerPoint, atau berbentuk gambar maksimal 5-10 MB. Setelah itu dapat diunggah apabila ada kesulitan dalam mengunggah berkas. Ada alternatifnya yaitu memakai link Google Drive. Jadi untuk lembar jawabnya silahkan diupload terlebih dahulu di link Google Drive siswa masing-masing. Setelah itu linknya dibuat publik supaya dapat diakses oleh guru. Setelah itu linknya disalin dan ditempel di sini. Ataupun siswa dapat langsung mengerjakan melalui teks esai, langsung menjawab di sini pun bisa. Saya coba menggunakan teks esai. Ini merupakan jawaban tugas 1. Kirim. Nah, ketika sudah mengerjakan,
siswa dapat melihat riwayat jawabannya ya. Tugas 1 Sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional Pendidikan Pancasila. Waktu kumpulnya tanggal 1 Agustus jam 12:11. Bisa diklik lihat esainya. Ini adalah jawaban yang dilampirkan oleh siswa tadi. Nilainya masih belum ada, catatannya masih belum ada. Apabila ada kesalahan dalam mengunggah berkas, silakan bisa diklik edit, diulangi untuk unggah jawabannya, ataupun bisa dihapus dan langsung mengunggah ulang. Karena siswa ini sudah mengunggah tugas, kita akan kembali ke akun guru, mencoba untuk memberikan penilaian berupa skor dan juga feedback. Oke, kita coba di halaman dashboard ini Bapak Ibu guru akan tertampil reminder penilaian dan pengumpulan. Jadi di halaman bawah ini, di bagian bawah ini tampil siswa yang sudah mengerjakan maupun yang belum mengerjakan. Apabila dirasa terlalu banyak, nanti Bapak Ibu guru bisa klik ada kartu tugas. Nah, ini bisa diklik tugas yang DKV 3, diklik. Nah, ini masih kosongan. Tugas DKV 2, tugas DKV 1, nanti akan muncul. Nah, menyesuaikan dengan kartu tugasnya. Setelah itu tugas guru apa? Ketika murid sudah melampirkan jawabannya, tugas guru adalah memberikan penilaian di menu penilaian murid. Klik pilih paket penugasan, karena tadi siswanya di 12 TKV 1 ya sepertinya ya. Nah, 12 TKV 1 sesuai dengan tugasnya. Silahkan dilihat terlebih dahulu bentuk jawaban dari siswa. Nah, ini. Ketika Bapak Ibu guru sudah melihat lembar jawaban dari siswa, mungkin nanti berbentuk project, video, atau teks pakai Word atau PDF, atau mungkin berbentuk presentasi seperti PowerPoint. Setelah itu Bapak Ibu guru bisa memberikan penilaiannya. Misalnya 90. Umpan baliknya adalah sudah bagus. Tingkatkan lebih lagi, tingkatkan lagi, tingkatkan lagi. Klik simpan. Untuk nilai angka kalau bisa harus bulat gitu Ibu ya, jangan pakai koma. Klik simpan. Nah, nanti nilai skor dan juga feedback akan tertampil juga di tampilan siswa. Jadi siswa pun dapat melihat tugas 1 tadi itu nilainya berapa, feedbacknya apa dari guru yang mengampu. Oke. Setelah itu, ketika sudah memberikan penilaian, ini penilaian tugas ya, Bapak Ibu guru, ini penilaian tugas. Silahkan klik ke menu rekap nilai. Kita cek, pilih kelas 12 DKV 1. Tugas 1 adalah sistem pertahanan keamanan tadi, nilai 90. Ya, sudah terekap ya, tidak nol. Bisa diklik export Excel untuk mengunduh nilai rekapnya untuk semua tugasnya nanti. Karena ini baru satu tugas, maka hanya tertampil satu angka. Tetapi kalau Bapak Ibu guru nanti sudah rutin memberikan tugas melalui aplikasi LMS dan sudah rutin untuk menilai, otomatis setiap tugasnya itu nanti mempunyai nilainya masing-masing dan juga rata-ratanya ada di kolom nilai akhir. Sudah rapi ya Bapak Ibu guru ya. Nomor, nama siswa, NIS, skor dari tugas pertama dan juga nilai akhir. Oke, setelah ini saya akan menuju ke fitur baru ya. Ini fitur interaktif. Saya sudah trial ke satu kelas ya, 12 DKV 3 kemarin di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Guru pengampunya Pak Nur Mardiono sudah uji coba untuk fitur kuis interaktif. Ternyata siswa pun juga tertarik ya, tertarik karena vibes-nya itu benar-benar seperti tes ya, tes
tes masing-masing tes assessment gitu ya. Dalam fitur kuis itu siswa tidak dapat mencontek dengan membuka tab baru, itu tidak bisa Bapak Ibu guru. Karena saya memberikan apa yang namanya, memberikan fitur di kuis itu ketika siswa mencoba untuk browsing, otomatis membuka tab baru di browsernya, dan siswa kembali lagi ke halaman kuis, itu siswa mendapatkan peringatan. Peringatan kalau siswa itu sudah keluar dari tampilan kuis. Nah, siswa diberikan 3 kali kesempatan ya, diberikan 3 kali kesempatan untuk boleh keluar masuk dari tampilan kuis. Tetapi ketika sudah yang ketiga kalinya siswa melanggar itu, otomatis jawaban yang dikerjakan oleh siswa, mungkin dari 10 soal baru menjawab 2, ternyata siswa sudah melanggar 3 kali, otomatis langsung terekap semua ya. Dari 10 soal baru menjawab 2, otomatis 8 soal masih kosong, ya sudah 8 soal itu dianggap kosong, salah. 2 soal yang dia jawab pun belum tentu benar. Nah, skor apa adanya. Seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Untuk skor dari nilai kuis juga nanti otomatis masuk ke dalam menu rekap nilai. Sehingga memudahkan Bapak Ibu guru dalam merekap penilaian. Tidak perlu menilai satu-satu lagi. Nah, contoh ini saya membuatkan kuis nggih untuk kelas 12 DKV 1 2 3 sama 1 2 3. Judul kuis kuis 1 apa ya? Contoh tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tanggal mulai saya sesuaikan terlebih dahulu, mungkin lebih 40 ya, sampai jam 1 coba. Jam 1. Karena ini saya recordnya malam hari, jadi saya sesuaikan dengan waktu yang ada di device saya, supaya nanti kita bisa melihat di tampilan siswa itu fitur kuisnya seperti apa. Deskripsi atau petunjuk pengerjaan, kerjakan kuis secara mandiri dan teliti. Durasi waktunya, ini saya berikan durasi waktunya 20 menit ya. Nanti bisa diedit, waktu mulai dan waktu selesai masih bisa diedit. Saya mempunyai 5 soal ya. Karena ini untuk contoh jadi tidak perlu banyak-banyak. Tambah lagi, tambah lagi. Ya, sudah 5 soal. Nah, untuk soal ini saya meminta bantuan Gemini AI untuk membuatkan soal. Buatkan soal. Nah, buatkan 5 soal gitu ya. Buatkan 5 soal mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 12 materi Bhinneka Tunggal Ika dengan bentuk soal pilihan ganda. Opsi A, B, C, D. Berikan kunci jawaban dan juga pembahasan secara singkat. Dari ke-5 soal tersebut, buatkan salah satu soal menggunakan gambar. Nah, seperti ini ya. Kita tunggu untuk hasil dari bantuan AI-nya. Nah, ini contoh, nah seperti ini. Berbasis gambar. 1, 2, 3, 4,
5. Nah, ini ada kunci jawaban dan juga pembahasan secara singkat. Kita bisa simpan terlebih dahulu untuk gambarnya ini. Save image as. Ini bisa di save. Rumah adat tradisional Indonesia. Nah, boleh disalin untuk source-nya atau tidak perlu juga tidak apa-apa, opsional ya. Soal nomor 1, silahkan di copy soalnya, disalin. Nih, saya salin, kembali ke halaman LMS, tulis pertanyaannya ini. Nah, untuk gambarnya saya berikan gambar rumah gadang tadi. Oke, opsinya silahkan di copy, opsi A di copy, kembali ke halaman LMS, ditempel di sini. Nah, opsi B saya percepat ya Bapak Ibu guru ya. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah lumayan paham. Soal B, opsi C, opsi D. Nah, ini dilihat ya Bapak Ibu guru ya. Dilihat opsinya, ini ada opsi A, B, C, D. B-nya di kanan ternyata. A, B, C, D. Jangan sampai salah memberikan opsi ya. Nah, untuk soal nomor 1 itu kunci jawabannya adalah B. Jadi saya klik yang B. Karena ini tadi tidak perlu pakai gambar, maka saya tidak memilih gambarnya. Biarkan kosongan, tidak apa-apa. Pembahasannya silahkan di copy. Nah, pembahasan singkat. Nah, soal nomor 1 sudah selesai. Sekarang soal nomor 2. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini silahkan di copy. Nomor 2 ya. Kalau tidak pakai gambar tidak apa-apa, silahkan dikosongi. Nah, saya percepat. Opsi A, opsi B, opsi C, dan juga opsi D. Untuk kunci jawaban dan pembahasan opsi B. Pembahasannya ini. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Opsi A, opsi B, opsi C, dan juga opsi D. Untuk kunci jawabannya adalah C. Ya. Pembahasannya silahkan di copy. Setelah itu soal nomor 4 ya. Nanti yang opsi C ya, soal nomor 4 opsi C. Pembahasannya apa? Terus soal nomor 5A pembahasannya apa? Saya tinggal kopas soalnya aja. Nah, ini soalnya. Oke. Opsinya opsi A, opsi B. Jadi ini nanti untuk 5 soal ini akan tertampil di 3 kelas ya. Karena saya tadi pilih 3 kelas, 12, 13, 1, 2, 3, maka ketiga kelas ini nanti akan tampil kuis interaktif dengan judul kuisnya kuis 1 Bhinneka Tunggal Ika dengan soal yang sama dan juga durasi atau waktu mulai waktu selesai kuis yang sama juga. Itu nanti Bapak Ibu guru bisa ubah apabila di hari Senin ternyata mengampunya di kelas 12-1, di hari Selasa 12-2, di hari Rabu 12-3, dan ingin menyesuaikan waktu kuisnya itu berdasarkan waktu yang diampu. Nah, itu nanti masih bisa diedit waktu
kuisnya oleh Bapak Ibu guru tanpa mengedit soal. Sekarang soal nomor 4 opsi C. Soal nomor 5, soal nomor 4 opsi D ini. Sudah. Sekarang soal nomor 5. Oke, Bapak Ibu, ini sudah lengkap soal beserta dengan opsi kunci jawabannya, ya, opsi jawaban yang benar yang mana, silahkan diklik. Apabila pakai gambar ya silahkan diklik choose file, nanti diupload gambarnya. Gambar tidak harus di soal ya, seperti ini. Tidak harus di soal. Mungkin di opsi jawaban Bapak Ibu guru bisa melampirkan gambar pun itu bisa, ya. Dapat melampirkan gambar itu bisa. Kalau sudah lengkap, silahkan diklik terbitkan. Maka otomatis menampilkan 3 kuis ya di 12 DKV 1, 2, 3. Setelah itu seperti tadi ya, untuk hari ini saya ingin membuatkan kuis untuk 12 DKV 1. Kuis 12 DKV 2 dan 12 DKV 3 nanti menyesuaikan di jam pembelajaran saya. Nah, contoh di 12 DKV 2 ini tanggal 2. Nah, ini masih bisa diedit. 12 DKV 2 tanggal 2. Tanggal 2. Misalnya waktunya diubah mau jam berapa sesuai dengan jam pembelajarannya ataupun di luar jam pembelajaran bebas. Waktu mulai dan waktu selesai otomatis tanggalnya harus sama ya Bapak Ibu. Karena kalau tanggalnya beda, pengerjaan kuisnya terlalu panjang ya. Bisa 1 hari atau 2 hari ya, itu nanti kelamaan. Tanggal 2 jam 9 nah, contoh ini. Tanggal 2 jam 8 sampai jam 9. Perbarui kuis. 12 DKV 1 itu tanggal 1 jam 00.40 sampai jam 1. 12 DKV 2 tanggal 2 jam 8 sampai jam 9. 12 DKV 3 ini contoh saya ubah di tanggal 3 jam berapa ya, jam mungkin siang ya, 14.00 gitu ya, 14.00 sampai dengan tanggal 3 jam 15.00 coba. Nah, durasinya 1 jam 1 jam 1 jam semua. Perbarui kuis. Nah, 3 kelas ini itu mempunyai soal yang sama, judul kuis yang sama, instruksi yang sama, tetapi kita sudah bedakan tanggal pengerjaan kuisnya, ya. Jadi kita lebih efektif dalam membuat soal. Dalam 3 kelas ini kita hanya membuat 1 kali soal saja. Setelah itu, untuk memonitoring pekerjaan siswa, di sini ada tombol hasil. Ini per kelas nih Bapak Ibu ya, per kelas dan juga per tugas. Klik tombol hasil, itu nanti akan muncul nama siswanya siapa, NIS-nya berapa, waktu selesai dan juga nilai akhir. Kalau waktu selesainya masih kosong dan juga nilai akhirnya masih 0, ini otomatis berarti siswa belum mengerjakan. Beda halnya dengan waktu selesainya nanti terisi, tetapi nilai akhirnya 0, berarti memang siswa mengerjakan kuis, tetapi nilainya 0. Sudah paham ya Bapak Ibu? Jadi waktu selesainya di sini masih kosong, otomatis siswa ini belum mengerjakan kuis. Setelah itu, kalau Bapak Ibu guru ingin mengelola soal, mungkin ada yang salah dari soal tadi, silahkan dicek, klik kelola, klik. Nah, di sini per soal masih bisa diedit atau dihapus. Nah, contoh yang ini masih bisa diedit, klik edit, silahkan diubah opsinya yang benar yang mana, atau mungkin ada pernyataan yang salah atau kalimat yang salah, silahkan diperbaiki, atau di bagian soal ada yang salah, silahkan diperbaiki, ataupun tidak jadi pakai gambar. Nah, ini bisa dicentang untuk menghapus gambar, setelah itu disimpan.
kita akan mencoba mengerjakan kuis di akun siswa. Jadi saya edit untuk kelas 12 DKV1 yang ada siswanya ini tadi, saya edit, saya percepat kuisnya karena ini jam 12.31, mungkin jam 12.33 sampai jam 12.35 gitu ya. Saya berikan waktu 2 menit karena ini untuk uji coba saja Bapak Ibu. Nanti silahkan disesuaikan dengan waktunya pembelajaran Bapak Ibu guru semuanya. Misal mau diberikan durasi kuis 1 jam atau 45 menit atau setengah jam, silahkan diberikan pengaturan waktu mulai dan juga waktu selesainya. Silahkan, kita akan menuju ke akun siswa untuk mencoba mengerjakan kuis. Oke, kita akan menuju ke kuis interaktif. Karena ini masih jam 00.32, otomatis kuisnya masih ditutup. Saya sebagai siswa mencoba untuk mengerjakan kuis, klik lihat detail. Nah, ini ternyata sudah 33 pas. Dengan durasi kuis 2 menit, status kuis terbuka, total soal ada 5. Kita kerjakan, klik. Ya, mulai. Nah, di sini ada keterangan 3 kali pelanggaran ya maksimal. Ada informasi kuis. Di sebelah kiri ada navigasi soal. Jadi siswa dapat melompat-lompati soal ya. Bisa langsung mengerjakan soal nomor 3, 4, atau 5 apabila dirasa soal-soal yang sebelumnya itu merasa kesulitan. Jadi sudah ada gambar, soal, dan juga opsi jawaban yang harus dipilih oleh siswa. Kita coba kerjakan. Nomor 1, klik selanjutnya. Nah, kalau sudah hijau, di soal sudah hijau, itu otomatis jawaban sudah dijawab dan juga sudah tersimpan. Apabila kehabisan waktu tetapi jawaban siswa itu masih kosong ya maka memang kosong ya. Kalau sudah dijawab, nah itu otomatis tersimpan. Contoh, ini saya melanggar ya, cheating ya. Saya ingin browsing AI untuk soal nomor ini. Nah, saya kopas saja nih tidak bisa. Ini saya kopas saja tidak bisa soalnya. Saya ingin browsing. Nah, saya browsing apa, terus saya kembali. Nah, itu peringatan 1 kali. Browsing lagi, saya kembali, peringatan 2 kali. Ketika sudah yang ketiga, otomatis kuis langsung menutup dengan sendirinya. Ya, jawaban selesai tidak selesai dikumpulkan. Apabila sudah selesai waktunya, silahkan diklik kirim. Nah, kalau ini kita kehabisan waktu. Nah, karena sudah waktu sudah menunjukkan 00:00 ya, waktu sudah habis. Jawaban sudah terkirim. Oke. Skor sudah langsung muncul di akun siswa. Dan juga bisa dilihat untuk jawaban benar atau salah dan juga kunci jawabannya. Ini jawaban saya dan ternyata memang kunci jawabannya juga B sama. Pembahasan soalnya seperti apa bisa dilihat berkali-kali ya Bapak Ibu Guru. Maupun siswa keluar dari kuis mau dicek lagi lihat detail. Nah, ini masih bisa dilihat untuk soalnya, jawaban siswanya apa, jawaban benarnya yang mana, dan juga pembahasannya apa. Skor ini nanti langsung muncul di akun guru. Untuk siswa seperti itu Bapak Ibu Guru, tidak bisa cheating, tidak bisa mencontek browsing tab baru itu tidak bisa. Jadi mau nggak mau siswa harus mengerjakan soal dengan sendiri. Nah, kita akan kembali ke menu guru untuk mengecek apakah skor siswa itu sudah masuk atau belum. Kita menuju ke kuis.
Ya, kita tadi ke 12 DKV 1 sudah ada partisipasi lengkap 100%. Kita klik hasil. Nah, ternyata atas nama siswa Kevin Kurniawan ini dengan NIS 556677, waktu selesai pengerjaan di jam 12.3503 dengan nilai akhir 100. Nah, kita coba cek di rekap nilai kelas 12 DKV 1. Otomatis sudah tertampil kuis 1 Bhinneka Tunggal Ika dengan skornya. Ketika di-download export Excel, dibuka Excelnya, ya sudah tertampil tugas dan juga kuisnya. Ini mempermudah Bapak Ibu Guru dalam perekapan nilai yang nantinya dapat digunakan dalam pemrosesan input nilai e-raport. Ya, mungkin seperti itu saja Bapak Ibu Guru untuk tutorial penggunaan aplikasi Learning Management System. Semoga tidak ada kesulitan. Apabila ada kendala mungkin masih bisa ditanyakan atau nanti dapat dibantu ya. Ya seperti itu saja Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di video tutorial yang lainnya.